Halo, selamat pagi buat semua teman-teman. Saya termasuk Indonesia, penduduk Indonesia asli dan saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Jika ditinjau dari soal letak geografis, saya jelas-jelas dari pelosokan Pulau Nias dan bisa dikatakan daerah paling terpencil di Indonesia. Ditinjau dari infrastruktur dan lingkup kemajuan ya kami benar-benar ketinggalan di pelosokan Pulau Nias, mirip-mirip dengan Papua-Papua yang tertinggal. Nah, bukan berarti orang-orangnya juga tertinggal, tidak. Saya seorang sarjana dan di sini saya mau berbagi sedikit kepada teman-teman. Perlu saya sampaikan bahwasanya sekalipun saya orangnya kampungan, tapi uh, dua kali tes pelamaran terakhir ini untuk sistem chat ya lolos. Nah, ini trik ini kenapa bisa lolos itu yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua. Uh, Teman-teman pemirsa, biasanya untuk ujian CPNS ini banyak teman-teman yang mengikutinya hanya punya pegangan, itu nasi-nasipan. Bagaimana sih bisa kita tahu semua itu yang 100 soal? Bagaimana mungkin itu bisa? Waktu kita cuma 1 jam 30 menit, 90 menit semua. Jangan pernah punya perspektif seperti demikian. Kita ini termasuk uh, calon-calon aparatur sipil negara ya, bagi kita yang sudah ikut CPNS atau berharap menjadi PNS, saya katakan saja demikian. Artinya kita tetap optimis. Nah, kita sudah menjalani yang namanya pendidikan. Nah, untuk sukses mengikuti ujian CPNS ini, kita perlu persiapan-persiapan yang sangat mantap. Minimal kita belajar 6 bulan sebelum ujian, sesuai dengan mekanisme yang memang sudah disampaikan di situs SCCN itu. Nah, itu disarankan kepada kita. Kalau kita menjalankan semua saran-saran itu, saya yakin kita semua pasti akan lolos CPNS. Nah, teman-teman, saya sendiri secara pribadi, langkah yang saya tempuh untuk bisa lolos ke tes-tes ini, pertama saya download semua soal-soal tahun-tahun lalu. Nah, contohnya seperti ini, masih ada lagi di rumah saya, contoh-contoh soalnya. Jadi saya print saja, bukan berarti saya hafal semua ini, tidak. Sekedar baca-baca saja. Nah, dengan kita baca-baca, bukan berarti kita hafal-hafal semua, paling undang-undangnya saja. Kan semua alternatif jawaban sudah kian ada. Jadi dengan kita membaca-baca, ya pasti saja ketika soal itu keluar nanti pada ujian, kita pasti ingat. Itu dia. Ketika apa saja yang kita baca-baca tadi dari tes-tes itu, kalau kita udah baca bahasa secara rutin dari 6 bulan yang telah lewat pas ujian, apa yang telah kita baca itu pasti kita ingat nantinya. Nah, jadi ketika belajar itu jangan hanya sekedar baca saja terus jawab. Kita mesti juga butuh jawaban yang positif dari opsi-opsi yang sudah ada pada soal-soal di tahun lalu. Itu paling pertama. Kedua, setelah kita belajar dari tes-tes soal dari tahun-tahun yang lalu, uh, kita harus belajar juga sistem chat, tes-tes free itu di internet secara online. Kenapa kita harus tes begitu? Agar kita benar-benar menggunakan waktu 90 menit itu seefisiensi mungkin. Nah, pengalaman banyak teman-teman katanya kurang waktu. Nah, kedua, uh, soal-soalnya panjang-panjang. Ini yang sering. Oh, soalnya berbeda dari yang saya pelajari. Jadi dengan kita sudah berlatih menggunakan tes-tes online itu yang free, yang ada disediakan oleh pemirsa-pemirsa pengguna-pengguna internet, jadi kita terlatih di sana untuk menggunakan waktu yang 90 menit mengerjakan satu soal. Nah, untuk menghindari keterlambatan kita dalam hal menjawab,
kita ikuti lagi petunjuk sesuai dengan yang disarankan SCCN. Nah, kita kadang hanya sekedar baca-baca saja tanpa mengikuti. Kalau SCCN itu menyarankan, ini menyarankan. Alangkah baiknya dimulai dari TKP. Nah, kenapa? Karena kita mengabaikan TKP. Karena TKP ini tes kepribadian. Tes kepribadian. Jadi kita beranggapan bahwasannya itu pasti mudah-mudah. Nah, coba untuk tahun ini. Memang mudah, cuma soalnya panjang. Akhirnya Anda kekurangan waktu. Dia mudah, tapi tuntutan untuk passing rate-nya tinggi. Itu perlu diperhitungkan. Jadi untuk saya sendiri, saya mulai dari nomor 66, karena dari 66 itu sampai 100 itu semua soal TKP. Jadi pas ujian kemarin itu saya selesaikan dulu itu dari 66 sampai 100 itu TKP. Saya berikan waktu 30 menit dan saya yakini setiap yang saya jawab itu benar. Nah, saya yakini ya begitu, harus yakin pada diri sendiri. Dan setelah selesai 30 menit tepat juga selesai karena memang sudah berlatih-latih selama ini. Artinya saya posisikan 30 menit untuk TKP. Lanjut. Beralihlah saya ke TIU karena TIU ini rata-rata yang paling ditakuti. Kalau TWK nanti 1 sampai 35. Maaf 1 sampai 30. Jadi untuk 31 sampai 65 itu soal-soal daripada tes wawasan kebangsaan atau TWK. Jadi saya masuk ke TIU, saya masuk nomor 1. Nomor 36 misalnya. Ketika nomor 36 ini yang soal TIU ini rumit. Kadang biar kebiasaan kita udah tahu kita rumit, tapi kita masih pelototin. Apa ya, bagaimana ya pemecahannya ini ya? Nah, apalagi kalau perhitungan itu Bapak Ibu. Nah, caranya langkahi dulu yang tidak kamu mengerti. Kalau saya udah baca sedikit, tidak tahu, udah langsung lewati. Artinya, hitung dulu berapa standar atau passing grade daripada TIU misalnya. Oke, TIU untuk kali ini adalah 80. Ya, betul ya, 80 ya. Oke. Ketika 80, maka jawab satu soal juga skornya 5. Berapa harus benar sama kita ketika kita harus menjawab, ketika harus butuh skor dari yang 80. Artinya 80 itu 80 standar. Nah, kalau misalnya satu soal 5, maka berapa wajib benar sama kita? Aku rasa 16 kali 5 itu sudah cukup. Cukup buat kita. Karena 5 kali 5 25 ya. Berarti 10 kali 5 sudah 50. 6 kali 5 sudah 30. Berarti kita benar 16 saja soal. Di antara 35 soal, benar 16, kita sudah lewat passing grade. Itu perhitungkan. Jadi jawablah. Untuk pertama itu pastikan yakini benar. Bila tidak tahu, lewati. Itu untuk TIU. Nah, ketika sudah selesai menjawab misalnya memastikan 16 dulu di situ, masuk ke TWK. Pastikan juga itu benar minimal. Ini standarnya berapa dulu? Standarnya 70. Jika standarnya 70, maka pastikan benar minimal 15. Oke. Ketika sudah meyakini benar 15, maka kita kerjakan ulang yang sudah kita lewati soal-soalnya tadi. Itu triknya. Ketika Anda, Bapak Ibu atau saudara semua yang sudah ibu-ibu CPNS melakukan hal ini, saya yakin tahun depan pasti akan jebol. Seperti saya sendiri, dari sisi SKD-nya, saya sudah lolos, dan cuman Allah yang akan tahu bagaimana nanti kelanjutan tentang SKB. Karena ini sudah masih tanggal 18 bulan Maret 2020. Jadi sesuai dengan pengumuman dari situs resmi SSCN. Jadi pengumumannya akan keluar dari tanggal 20 sampai 25. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat pagi.